Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan summa ihtada. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surat Thaha ayat 82, wa inni laghaffarul liman taba, dan sesungguhnya aku mengampuni dosa orang-orang yang bertobat, dengan syarat wa amana wa amila shalihan summa tada. Apabila orang itu beriman, beramal soleh, dan tetap berada dalam petunjuk Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada suatu kali Ibrahim bin Adham sedang berada di sebuah pasar di kota Basrah. Ditanya oleh umat, wahai Ibrahim bin Adham, kami rajin meminta, baik dunia ataupun akhirat. Kami rajin memohon kepada Allah, tapi rasul-rasulnya ndak barananya kabun ya Allah. Apalah salah kami. Jadi Bapak dan Ibu, Ibrahim bin Adham seorang zuhud yang ndak terpikir dunia dia, dan dipikirnya akhirat. Nanya apa gue untuk akhirat. Kalau baca kisah Ibrahim bin Adham, inyolah dulu Bapak dan Ibu ketika berada di tepi sungai, kemudian melihat buah kurma hanyut, nyo ambil, nyo makan. Sajak nyo memakan buah kurma ko, berkurang khusyuk sembahyangnya kecil. Padahal nyo ndak mencilor, cuman buah kurma hanyut. Indak bananya ambil, ndak kena ambil gede orang. Ndak kanya cari gede orang punya orang. Tapi setelahnya makan taraso denyo, ndak sakusuk biasa sembahyangnya. Iko pelajaran berharga dewa Bapak dan Ibu. Kalau nan
kurang halal tu masuk ke badan, yo sabana gadang pengaruhnya. Apalagi kalau non haram masuk ke tubuh orang. Ini tidak lama perasaannya. Biarlah ambo telusuri, ambo jalan ini tapi sungai ko tarik teh sianan punyo kurma ko ambo minta relang. Batamu ladeknya batang kurma nandake ke tapi aye. Nya perkirakan mungkin iko. Nya masuk kabun batamu dengan seorang bapak. Pak, apa punya kabun kurma kau? Iya. Sampai ke tepi air tu? Iya. Mungkin buah kurma apa nananya? Ambo sedang berwuduk di bawah ke solat. Nampak buah kurmanya, ambo ambil, ambo makan. Saja ambo memakan itulah berkurang khusyuk sembahyang bapak. Tu ke siapa? Itulah kau ambo cari pemilik kurma kau mudah-mudahan yo apa nampunya. Tolong apa relaan buah kurma nan siap supaya khusyuk ambo sembahyang takkan biasa kalian. Lamo apa tu tamanuang? Anani manuang apa? Iko yo pemuda yang luar biasa solehnya, zuhudnya. Papikir apa kau? Wadah daya do nak gadis seorang. Dia kailah dia ambil keminantu. Jadi kecil apa kau itu yang tak bisa sembarang dimaafkan saya tu dah. Kalau tak bisa pak maafkan apa ambo bayi pak bara je kecil apa ambo cari piti ambo bayi. Ambo nam paralu dan ambo sembahyang ambo khusyuk lagi. Kecil apa kau tu tak taluk di bayi je piti tu lah. Tu juga bisa dibayar pak. Kemudian namu merelakan kalau ang namu jadi minantu dan. Kece Ibrahim bin Adham pak ambo asale khusyuk sembahyang ambo balik. Jadi bos siap jadi minantu apa? Jangan capek-capek saya engkau mengisi siap jadi minantu ambo. Engkau belum tahu leba anak ambo. Tu anak apa tu? Anak ambo tu indak bakaki, indak batangan, indak bamuncuang, indak bamanto, indak batalingo, indak barambui. Itulah kira-kira anak ambo. De pak bantu ala kana apa dan tu bule saya nak apa tu ya. Ya itu mengkau jan jadi kejadi sejak engkau siap ke siap saya. Lei talok dia engkau. Kece Ibrahim bin Adham. Pak ambo asal bisa khusyuk sembahyang ambo balik kabantu saya nak apa ambo siap. Kalau yo bela minta izin ke orang gaya engkau, pergi pulang. Sampailah ke orang gayanya, rasa tak itu. Ambo cari orang punya kurma tu bersuhunya bu. Tu ambo minta rela ndak namu, ambo ganti ndak namu. Keceknya ambo kan ambil minantu. Kecek ibunya kadianya tu dalam muang dan suruh kawin ngalunya kawin-kawin nang lai kolah do tiba dapet. Karencak tu. Masalah ndak itu dah bu. Calon bini dan kau iyo jadi indak bakaki, indak batangan, indak memuncuang, indak bertelingo, indak bermato, indak berambut. Kebantu ala minantu dan tu ya. Bisa sarahkan lah kalau ang namuh ibu ndak keberatan. Apa sampai dia? Kapak tu, dah ada pak. Ambo siap, ibu ambo lah setuju. Direncanakanlah hari pernikahan. Tiba di hari pernikahan lapailah beramai-ramai keluarga Ibrahim bin Adham. Oranglah ramai lo menunggu di situ. Masuk ke dalam rumah lah disuruh duduk di atas kasur. Marapulai lah namo kakak nikah lah. Ladake kakak nikah
lah disiapkan kali mulai kecek Ibrahim bin Adham kok dapet sebelum akad nikah kok calian lah kambo gak sabanta calon istri ambo tu kok sajak tadi ambo dah duduk di siku alun keluar-keluarnya dah kecek apa tu wahai Ibrahim bin Adham calon istri engkau tu nan duduk dekat engkau tu seorang gadis luar biasa rancaknya Pak. Ndak ada nang kurang cie je. Tapi kecik apa ndak bakaki, ndak batangan, ndak bamuncuang, ndak bamato, ndak batalingo, ndak barambui ikut ndak tanggung rancaknya orang berusi ke dah. Makasih ambo tu anak ambo ndak bakaki, ndak pernah melangkah kakinya untuk dosa. Ndak pernah tangannya berbuat dosa. Tak pernah munculnya mengatur-ngatur nama dosa. Tak pernah telingonya mendengar nam buruk-buruk. Tak pernah matunya mencari nang kabar dosa. Tak pernah tabuka rambutnya gak salai nanya cari ada yang bukan muhrim. Itu makasih ambo. Deh kata itu Pak alhamdulillah lah Pak. Akhirnya nikah. Itulah yang Ibrahim bin Adham. Jadi ia luar biasa soleh. Sakit sebab pengaruh khusyuknya nyelas cameh. Kalau dia kadang-kadang tak peduli. Kalau sembahyang lah malai khusyuk apa? Khusyuk oleh tahun kemudian tu. Impetian cukup rukun syarat itu banyak awak. Tak peduli dengan khusyuk. Jadi ia tu memang orang zuhud. Panutan tanpa bertanya. Makanya ketika itu ditanya oleh umat. Kami lai rajin berdoa, rajin meminta ke Tuhan, tapi rasanya tidak berani kabul dari Tuhan. Adakah salah kami wahai Ibrahim bin Adham? Jawabnya apa dan ibu? Mungkin banyak kesalahan kalian. Pertama, kecil Ibrahim bin Adham, doa tu tidak akan kabulkan dari Allah. Kalau kalian hanya mengaku Tuhan Allah Muhammad Rasulullah tapi kalian tidak mengindahkan perintah, tidak menjauhi larangannya. Jadi selagi awak kau bapak dan ibu hendak diindahkan perintah Allah, hendak diacuhan suruhan Allah. Sembayang di mata kanan, puasa bila talok, zakat tak dibayar, kamu saji maleh, berjamaah tak namuah, baca Al-Quran ni tak, minta ampun rajin, susah untuk dikabulkan oleh Allah. Jadi makanya Bapak dan Ibu, itu syarat pertama kecil. Jadi periksalah diri kalian, baik kalian kerajaan suruhan Allah, suruhan Rasulullah. Baik kalian ikuti Allah, ikuti Rasulullah, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Baik kalian lakukan itu. Selagi kalian tidak melakukan itu, kecil Ibrahim bin Adham, doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi makanya Bapak dan Ibu perlu awak evaluasi tarikh. Jangan sampai awak tak masuk terkait itu pula. Lain mendoa tu sebentar pindah cik je nak dikabulan. Kalau dunia tidak dikabulan masih lumayan lah Pak. Tapi kok minta ampun tak nyampuni dia Allah sesuatu. Oh dunia kau minta ratu, minta pangkat, minta jabatan, minta kesenangan, tak dikabulkan oleh Tuhan nanti. Tapi kalau minta ampun awak tidak diampuni oleh Allah. Tak begitu yakin awak dah Bapak dan Ibu. Kalau diadu saja dosa je pahala awak, tu kemanang pahala awak tanpa keampunan ada duanya. Pasti kadang buat dosa. Pasti kadang buat dosa. Ajo minta ampun ke lah untuk meimbanginya, untuk mengurangi dosa sehingga pahala kau lebih banyak daripada dosa. Akhirnya itulah yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi langkah pertama, laksanakan perintah Allah dan Rasul, jauhi larangan Allah dan Rasul. Sudah itu yang kedua, kecil Ibrahim bin Adham. Kenapa doa kalian jarang diterima oleh Allah, sulit diterima oleh Allah? Kalian sering baca Al-Quran, tapi hanya di mulut aja. Isi Al-Quran tidak kalian amalkan.
Jadi kalau hanya awak membaca untuk cari pahala, kecil ustaz pahala banyak, sekian urus sekian pahala, iyo. Tapi kalau hanya itu tujuan, rugi awak. Sebab karena dalam Al-Quran Bapak dan Ibu petunjuk hidup. Kalau dicari ada dalam surat Al-Baqarah yang sering dibaca bulan puasa, tujuan Al-Quran diturunkan ke petunjuk hidup, pedoman hidup. Tidak untuk dibaca, tidak untuk dimusabakah, dan tidak untuk didendang-dendang. Cuman membacanya pahala. Di musabakah itu memotivasi anak awak, di dendang itu disuruh membaca Al-Quran dengan suara baik. Tapi tujuannya tidak itu. Tujuannya untuk dijadikan pedoman hidup. Jadi kalau hanya awak sekedar membaca, sekedar menulis, sekedar mendendang-dendangkan, belum bisa. Amalkan. Kalau awak baca Al-Quran, baca terjemahannya, sangat banyak dalam Al-Quran kok. Tidak ada persoalan di awak di dunia kok yang tidak diatur di Al-Quran kok. Cuman kok kurang rinci, itulah nanya rinci dari Nabi melalui hadis. Kurang jaleh, nyoba jaleh dek hadis. Masih kurang jaleh, nyobantu dek para ulama, ijma para ulama. Itu gunanya. Jadi makanya Bapak dan Ibu, contoh salah kita cari. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang betul-betul beriman itu kalau disabui Allah gemetar hatinya. Dibaca ayat Allah tambah iman. Awak apa? Lek tergugah hendak perasaan awak kalau nama Allah disebut. Lek bertambah kokoh keyakinannya ayat Allah dibaca. Dalam surah An-Nur disuruh wanita itu berjilbab, mengulurkan jilbabnya. Lewat ikuti apa tidak? Kini jilbab Yahudi. Jadi pakai jilbab, ujungnya kok babaliin kali ya wakabian di belakang. Itu Yahudi punya tu. Ya. Tak begitu dalam Islam tu diulurkan jilbab tu ke bawah di sebuah. Jadi kok gak sempit-sempit seketek baju kuah nyata sawak lo di jilbab salampih lagi. Jadi orang-orang dulu pakai lili balik sekuat tu mengulurnya ke bawah sekuat. Itu dulu. Jilbab Islam tak kayak itu. Kini tak mode. Kalau di kantor jarang menjilbab kelepeh ke bawah kini namanya aku KBN tu bergayalah dengan jilbab. Tapi awak tak sadar berasa itu jilbab Yahudi. Al-Quran awak langgar. Disuruh ulurkan jilbab oleh Allah. Awak enggak. Itu kayak itu. Jadi makanya Bapak dan Ibu, selagi kita tidak mengindahkan Al-Quran, selagi hanya membaca tapi tidak awak pedomani dalam hidup, tidak awak pakai sebagai pedoman hidup, doa awak akan sulit dikabulkan oleh Allah. Nah, sudah dua lah yang ketiga. Yang ketiga kece Ibrahim bin Adham. Kalian lai ingin masuk surga takui jo neraka. Tapi kalian tidak berusaha mendapatkan surga, tidak berusaha menghindari neraka. Wah, minta aja nak masuk surga. Amal tak dibuat. Awak berusaha aja mendoa aja supaya jauh dari neraka. Dosa tak dihindari. Mendoa tiap sebentar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta supaya dijauhi dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masuk anambo ke dalam surga bersama orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang hebat. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Dibaca tiap sebentar. Tapi usaha untuk itu tak bisa je doa saja Pak. Minta-minta saja. Untuk masuk surga tak bisa.
Makanya diperbanyak amal untuk masuk surga, perbanyak amal. Amal itu tak sulit. Tak sulit deh. Zikir saja Wak, di masa bisa. Baca Quran di masa bisa. Berbuat baik saya kau dah. Tak perlu lu bersedekah beragi berbuat baik dah. Elok saya tiwak kau kurang ibadah. Elok saya tiwak kepada semua orang jadi ibadah. Jadi makanya Bapak dan Ibu itu yang jangan hindari bau saut tarikh. Nendak kepada seorang di dunia itu memang tak ada ya. Pasti ada dosa. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Datang orang terpandang sebagai tamu. Bagage disongsong suruh masuk. Tiba orang miskin enggak dalam bek sikit. Nah, ditegur oleh Allah. Muhammad berdosa engkau. Kadang-kadang tiba capek bersongsong. Membansai tiba lambe engkau melayan. Tegur. Ini makanya Bapak dan Ibu kita jauhi. Tak ada nak dosa tapi bau saud dulu. Diurut dicari dosa kadang aja nanti pabuya dewa. Allah terhindar dari sekadang cari ke bawah tadi. Alai nang ketek pun jika perlu setiap malam kita merenung. Alangkah lalu di mukmini karena dari jam sampai subuh tadi jago sampai kini dosa nan pabuya. Minta ampun besok bertekad pun tak kena ulang besok. Sudah itu alai kata Ibrahim bin Adham. Kenapa doa kalian tak diterima? Kalian terima saja nikmat Allah setiap saat tapi tidak kalian syukuri. Bila apa yang menerima nikmat Tuhan? Cubalah Pak Din. Bila apa yang menerima nikmat Tuhan? Sadati ada kenal apa yang menerima nikmat Tuhan? Sadati tidak pernah awak baranti menghirup udara segar oleh Allah. Cuba iri udara nan dijual di rumah sakit. Berapa ya hidup sehari? Karena ada berapa ya hidup sehari? Kama kadi cari yang pitih. Jadi kok kaman bayi yang iri udara kok Pak ambon ke tangan mati saya dari Tuhan apa itu ke Tuhan ini. Pikini perai. Itu saja dulu. Boleh tak kaki ni masih bisa awak tagak, masih bisa awak berjalan, masih bisa awak ke musaji, masih bisa awak baca Al-Quran, mata masih nyalang, telinga masih nyariang. Nikmat aja lah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan nama aja yang kalian butuh Allah. Nikmat mahajan di Tuhan. Nah, jadi untuk itu Bapak dan Ibu banyak sebenarnya yang menghalangi doa kita diterima oleh Allah. Permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Untuk itu bukan hanya sekedar berdoa, bausawalah menghindari, membuang apa-apa saja yang menghalangi doa kita diterima oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah. Seketik awak memintanya kira Tuhan tanya. Untuk dunia kok kurang-kurang seketik tak apa, tapi untuk akhirat kita butuh itu. Karena hidup akhirat itu jauh lebih lama dibandingkan dengan dunia. Dunia kok sementara kok bakal kata jadi lagi. Boleh model-model awak kok ndak berani di bawah 50 oleh nak. Dari 50 nak kalau mau lagi dapat dari cek-cek bantu ndak ada nalamu benar lagi. Kamu ngawal lagi. Ala tak kai kuasa ready mah. Dasana tak kau dapat makan pagi petang dapat beredak masaji ready. Tapi untuk akhirat awak kita butuh itu. Karena itu kan kita ada. Jadi Bapak dan Ibu barangkali demikian pengajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.